Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur Universal Big Data, beliau Bapak Fathul Amir. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Wan Pesantren Wan Produk Gus Wafirin. Yang kami hormati Koordinator Pengembangan Pesantrenpreneur Jawa Timur, beliau Gus Alaikal Fajri. Yang kami hormati jajaran Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan seluruh tamu undangan dan peserta pelatihan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan peserta di Gedung Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam acara Bootcamp Santri Programmer BI OPOP Junior Web Developer. Dalam hal ini izinkan saya, pembawa acara, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yakni sambutan, dan acara yang terakhir penutup dan doa. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Diyaudin, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama acara selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari Sivitas Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Dr. Ahmad Khalil. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak siapa tadi? Pak Amri dari Direktur Universal Big Data. Saya dengan Big Data itu ketika isu-isu kemarin data dan Gus Alek, yang saya pahami tadi one pesantren one produk, serta teman-teman panitia maupun peserta kegiatan ini. Alhamdulillah saya diundang oleh Pak Gujali untuk menghadiri, ya, karena kita sedang menjalin kerjasama dengan Pak Gujali UIN. Kebetulan saya itu diamanati oleh Pak Rektor untuk mengurusi aset-asetnya UIN. Di sini jadi untuk sewa menyewa, pinjam meminjam itu urusannya nanti dengan saya. Yang masih repot itu kalau soal SDM-nya UIN, ini juga bagian aset. Nah, itu masih sering kayak harus oyak-oyakan dengan dosen, dengan itu masih dalam proses, ya. Hadir di sini saya juga ingin belajar. Jadi saya itu awam komputer, bisanya cuma ketik gitu. Kalau ada apa-apa minta tolong anak saya. Bahkan ketika WA ada macam-macam tampilan itu saya tanya anak saya juga. Ya, karena produk lama. Pesantren saya dulu itu juga nggak kenal laptop, nggak kenal. Saya alumni Al-Qadiri Jember. Kemudian pernah di Tebuireng juga. Yang lain-lain lewat Lirboyo sering lewat karena ada saudara di situ. Setiap kali ke Jogja itu mesti ngantar bontotan. Zaman dulu kita tuh mondok kan bontotan selalu. Jadi kalau ada wali santri yang datang bawa makanan udah itu makan. Sekarang kayaknya nggak tertarik santri
selalu mampir di Lirboyo mau kejutan itu. Mudah-mudahan hadir kita di sini menambah ilmu berkah sehingga pesantren sekarang sudah tidak diragukan lagi kompetensinya untuk perang, ya, perang. Saya juga gitu, mudah-mudahan selalu dalam rahmatnya Allah. Bersama-sama kita terus mencari ilmu. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang membimbing kita pada jalan itu. Baik, Bapak serta teman-teman sekalian, ya karena saya hanya mewakili dari pihak sivitas akademika, mungkin sungkan ya karena saya ada yang mestinya nggak usah, dan saya cuma ingin ngamati dan tahriman untuk yang melaksanakan acara ini di kampus ini, ya. Jadi kita punya aset di UIN itu, ya saya yang bagian ngurusi itu penanggung jawabnya, ya. Saya kira demikian aja. Terima kasih atas kepercayaannya panitia untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama di bidang-bidang yang lain, termasuk pesantren mungkin ya. Kalau memanfaatkan ya kunjungan ke UIN untuk program-program akademiknya, sejak di B2B itu saya belajar untuk tentang regulasi-regulasi, Pak. Jadi kalau jurnal kayak sampai sudah tenaganya sudah mungkin ya, sekolah regulasi soal pemanfaatan aset. Begitu ya. Teman-teman tadi yang saya dengar dari Nurul Jati, yang lain-lain mungkin ya, mungkin di Jawa Timur, UIN saja lah, UIN Malang, UIN Maliki. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, termasuk dalam penyediaan fasilitas. Kalau ada masukan-masukan, monggo Pak, jenengan mungkin karena ya tadi saya juga tidak ngerti Pak Rektor itu memberi amanah saya di holding itu heran, itu 15 menit menjelang pelantikan baru kasarnya tuh kamu saja. Jadi awalnya saya kalau sebelumnya ditawari, kalau ditawari saya tidak mau, tapi kalau diperintah saya siap. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua yakni dari Direktur Universal Big Data yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Fathul Amri. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya sangat hormati, acara ini luar biasa menurut saya, dan ini adalah bagian dari doa saya sebenarnya, Pak. Jadi dulu pernah dapat cerita tentang OPOP, terus waktu itu kepikiran untuk ya dongonya Gusti Allah, muka-muka bisa berkontribusi di OPOP. Alhamdulillah hari ini ditunjuk, diajak teman kita Mas Ghazali. Kebetulan Mas Ghazali ini adik kelas di Darul Ulum dulu di Terauna Jombang. Terus kemudian insya Allah ini akan kita lanjutkan, tidak hanya sampai di sini aja. Jadi memang karena memang target kita pengen berkontribusi untuk supaya teman-teman nanti punya portofolio yang bagus, punya produk yang bagus. Siap ya teman-teman? Ya, apalagi tadi sudah kebayang nih. Wah, berarti aku pengen bikin solusi apa, terus nanti tak komersilkan seperti apa. Ya, nanti berarti untuk ke pondok pesantrennya atau ke lingkungannya dan sebagainya itu sebagai portofolio, sebagai pelanggan pertama, pelanggan awal-awal gitu kan. Berikutnya kan kalau sudah enak bisa dipasarkan ke yang lain, insya Allah. Terus kemudian kedepannya tentu kita akan harapannya bisa berkolaborasi, tidak hanya ini aja. Insya Allah ini kan masih di batch pertama gitu. Batch pertama rencananya kemarin ada 40 langsung, tapi kemudian karena dinilai kebanyakan mungkin ya gak efisien, maka dijadikan 2.
Insya Allah nanti saya berharap saya bahasanya gini, Gus, terkait dengan produk ini, one product one pesantren, ini harapannya memang benar-benar jadi dan kita bisa saling menguatkan. Saling menguatkan artinya begini, nanti kita bikin aja jaringan. Bayangkan misalnya ini ada dari teman-teman dari ujung timur, maksudnya di Sumeneb, di Bangkalan, misalnya di Probolinggo dan seterusnya sampai ke barat, jadi sampai barat Nganjuk, okay. Nanti insya Allah di batch kedua bisa jadi sampai ke Madiun dan seterusnya. Itu artinya kita bicara satu Jawa Timur. Ketika produknya teman-teman nanti bagus, contoh tadi dari teman-teman ada yang sudah bikin sistem untuk manajemen keuangannya misalnya, ya dari atau fikih sudah misalnya bagus, dan nanti kita akan bantu supaya tambah standar lagi, tambah bagus. Karena kita juga pengalaman banyak nangani sampai perusahaan-perusahaan kelas nasional, internasional. Jadi termasuk misalnya pabrik-pabrik Jepang dan sebagainya di Cikarang dan sebagainya itu juga ada sejumlah pabrik yang pakai kita solusinya. Nah ini artinya insya Allah nanti kita akan saling menguatkan. Di satu sisi nanti pondok itu juga sebagai pengembang sistem, di sisi lain juga sebagai membantu marketing dan supportnya. Contoh misalnya ada yang mengembangkan sistem manajemen pesantren dalam arti sistem akademik pesantren bagus misalnya, ya sudah itu yang kemudian dipasarkan di yang lain, ya. Terus kemudian ada yang lain misalnya mengembangkan sistem informasi apa misalnya bengkel, misalnya sistem informasi rumah sakit, sistem informasi travel misalnya. Dan nanti monggo. Ya tinggal kemudian dari misalnya kan ada manajemen fee ya, ada marketing fee dan sebagainya. Nah ini dibagi gitu, rezekinya dibagi. Insya Allah nanti kalau ini berjalan dengan baik, ini kita sudah punya misalnya ya teman-teman dari atau fikih tadi jadi bagus, maka berarti pada saat itu juga ketika jaringan ini sudah dibangun dan bagus, sudah siap punya pasukan sak Jawa Timur, ya kan? Pasukan marketing, pasukan support, enak nggak? Kalau bayangkan kalau dijual sendiri, jualan sendiri, disupport sendiri, ya toh, repot sendiri. Koyoknya semacam koyok seolah-olah dapat uangnya utuh gitu kan, dipepek dewi, tapi dapatnya ya kecil karena kemampuannya terbatas. Tapi kalau misalnya kita gunakan jaringan, kita berjamaah, insya Allah nanti akan jadi banyak, ya, dan berkah insya Allah untuk kita semua. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Harapannya ke depan semuanya jadi sukses dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya yakni sambutan sekaligus membuka acara Bootcamp Santri Kodim yang akan disampaikan oleh beliau Gus Alaikal Fajri sebagai koordinator pengembangan pesantren Pener. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dihadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil masyayikh, wabil khusus teman-teman wakilan dari Rektorat UIN Maliki, Pak Ahmad Khalid, dan juga Pak Amri selaku Direktur Universal Big Data, dan para asatidah, para asparagus, nggak ada asparani yang menarik, seharusnya ada asparani sehingga lebih hidup gitu ya. Apalagi di suasana kota Malang setengah batu di UIN Maliki ini, saya kira lebih konkret seharusnya. Para asatid dan juga pengurus dari masing-masing koperasi pondok pesantren atau yang mewakili pondok pesantren, mohon izin Mbak Amri dan juga Pak Abdul bahwasanya
program One Pesantren One Product ini adalah program pengembangan ekonomi pondok pesantren berbasis masyarakat. Dan kita tahu core pondok pesantren itu pendidikan, dakwah, sosial, dan kemasyarakatan. Tapi di lain pihak semuanya sudah mempunyai kontribusi yang besar terhadap masyarakatnya. Tetapi kadang pesantren lupa bahwasanya pesantren pun harus mandiri secara internal, dan kita harus paham menyelamatkan generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat pada Duriyah di masing-masing pondok-pondok pesantren kita. Paham ya? Nah, maka dengan adanya program pengembangan ekonomi berbasis pondok pesantren, yang situ ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Sekarang di masing-masing pondok pesantrennya hampir semuanya tidak mempunyai big data. Kalau kita bicara big data, kenapa? Ya karena semuanya masih manual, pakai Excel, kemudian datanya, absensinya, checklistnya itu pakai absensi yang A3 itu bisa dilipat menjadi 7 gitu. Dan itu bisa untuk ila yaumil qiyamah gitu. Di madrasah diniyahnya, di madrasah entah ula, usta, ulia, ataupun di masing-masing di TK, LA sampai dengan perguruan tinggi, absensinya gitu lajurnya. Yang sakit seberapa, yang ini berapa. Tapi sekarang sudah masuk pada era digitalisasi, maka pesantren pun harus juga melek. Sekarang kita tanya satu persatu ya, siapa pesantren yang mempunyai data alumni pesantren? Menurut Jadid sudah berapa tahun Ustaz? Baru kan? Ya, ada kurang lebih. Kemarin saya tanya sama Gus Faiz sama Raham, itu masih 3 tahun on progress Gus. Data tentang alumni pondok pesantren. Karena awal-awal 2019 kemarin Gus, kita ini pondok-pondok besar yang ada kita itu potensinya di alumni kita itu sudah punya core industri yang luas, CVUDPT, tetapi kita masih ekosistemnya belum terbangun karena tidak berbasis data. Setiap hadir kepada pondok pesantren kita, tabarukan ke pondok pesantrennya adalah kepada Romo Yai, pada Duriyah, kemudian nostalgia terhadap pondok pesantren. Tetapi lupa bahwasanya entitas pondok pesantren ini negara dalam negara. Betul nggak? Ya, maka kenapa? Seluruh kebijakan kiai, seluruh kebijakan para habaib yang ada di masing-masing pondok pesantren mulai zamannya Wali Songo sampai sekarang itu skema negara sudah. Ada divisi-divisi di seluruh bidangnya. Betul nggak? Kenapa? Memanage orang per orang, memanage kebutuhan. Maka kalau tidak dimanage dengan baik, otomatis kebanyakan pondok-pondok yang lama dulu sekarang generasi kedua, generasi ketiganya tidak settle secara keuangan, tidak settle secara manajemen, akhirnya royoan dan lain sebagainya karena tidak kenyang di urusan internal pada masing-masing pesantren. Maka kami mewakili tim pengembangan dan pendanaan untuk One Pesantren One Product. Ketuanya itu Pak Sekda, Ketuanya Pak Sekda, Prof. Sekarang PLT Pak Wahid. Kemudian pembinanya termasuk pengawasnya itu dari Ibu Gub langsung, kemudian Mas Emil, kemudian termasuk pengawasnya ini ada OJK, ada Bank Indonesia. Kemarin kita mencari seperti disampaikan Pak Amri tadi itu, ini masuknya lewat mana ya? Mau berkontribusi ini lewat mana? Karena kita itu tidak seperti OPOP Jawa Barat. OPOP Jawa Barat itu settle keuangannya dimasukkan ke UPT Balatkop berapa miliar. Kalau kita dititipkan pada masing-masing OPD, sehingga harus tahu tusi kegiatannya, kemudian baru menyesuaikan anggaran mereka, kemudian baru terlaksana kegiatan.
Maka beruntunglah panjenengan semuanya, perwakilan dari pondok-pondok pesantren kemudian dikirim kepada bootcamp santri coding pada hari ini, difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai CSR-nya mereka. Semoga ini menjadi amal jariah daripada Pemprov, dan ini menjadi bagian daripada terbangunnya ekosistem ekonomi pondok pesantren yang di sini nanti harapannya di web base masing-masing pesantrennya itu kan websitenya pesantren itu hidup kalau mau semesteran, mau ujian, kemudian mau tahun ajaran baru kayak gini nih. Kemudian kalau reuni itu masih berbasis broadcast di masing-masing, tidak masuk di website, betul kan? Masuk di website. Kalau ada ketokohan yang hadir di situ baru tampil di website, betul nggak Ustaz? Betul kan? Nah, belum ada pemanfaatan, integrasi, ekosistem data, mulai anak daftar, sampai dia alumni, sampai cash flow-nya itu terekod dalam satu data. Dan itu servernya harus punya pesantren, meskipun masih ngapling di Rasuna Said atau Big Tower gitu ya, atau di Singapura gitu ya, itu server itu. Dan itu ada garantinya, belum firewall-nya. Karena kita ini dengan adanya teknologi, harapannya bukan malah mengurangi nilai-nilai yang ada di pondok pesantren, kultur yang ada di pesantren, tetapi malah meningkatkan harkat martabat daripada insan pesantren yang ada. Maka seharusnya itu teknologi itu elevate, bukan mengurangi dasar-dasar daripada nilai-nilai yang ada di pesantren. Karena semuanya di sini semuanya pakai gadget, pakai Android, yang ada yang selalu berkeliaran itu adalah TikTok gitu ya. Kemudian yang mainstream lah, snack video dan lain sebagainya. Kemudian apalagi Twitter, dan nggak zamannya lagi sekarang Twitter. Nah, sekarang mau main broadcast nggak zamannya lagi, di IG pun sekarang udah nggak zamannya lagi. Semuanya include jualan semuanya di TikTok. Nah sekarang kembali lagi pada core pesantren, maka harus masuk pada ranah teknologi. Nah ranah teknologi ini seharusnya mengcombine sistem asrama, mulai pendaftaran anak-anak, kemudian asrama, sistem asrama, kemudian pendaftaran yang tadi sudah dibuat Fibi oleh atau Fikia, Nurul Jadid saya kira juga sudah punya, dan juga Sunan Derajat juga sudah punya, An-Nur juga sudah punya, dan beberapa pondok pesantren yang lain itu sudah punya, termasuk Sidogiri itu sudah mewakafkan sistem tentang smart pesantren. Jadi anak masuk pembagian asrama, anak mutasi, kemudian dilingkitkan dengan emailnya untuk cashless. Karena kenapa? Santri 100, santri 200 ketika mau istirahat 20 menit, 30 menit itu semuanya pengen jajan. Potensi kehilangan di kasir itu kurang lebih 400-600 ribu setiap istirahat. Itu kalau santrinya 100, kalau santrinya 500, kalau santrinya 1000. Maka potensi kerumunan dalam satu itu efisien secara mikro, tetapi secara makro banyak bocornya. Kenapa? Yaitu tadi, anak istirahat cuma 25 menit sampai 30 menit, tetapi mau jajannya ini anak 100, 200, 500, sehingga anak yang belum dan tidak semuanya punya duit kan gitu saja. Karena kiriman orang tua kita itu kadang terlambat juga kan gitu. Sehingga tapi semuanya pengen jajan, sehingga potensi kehilangan di masing-masing kantin, warung, retail, toko kita itu kurang lebih setiap istirahat ya kurang lebih di bawah 1 juta. Itu kalau 1 kali istirahat. Kalau 5 kali istirahat, formalnya 2 kali sampai jam 1 kan, atau ada yang sampai sore. Kemudian diniahnya
sampai sore juga, malam juga, kurang lebih 4 sampai 5 kali istirahat. Berarti kurang lebih 2,5 juta setiap hari itu bocor. Bocor halus ketika kita teman-teman yang ada di megang keuangan pesantren, kurang lebih bocor bandangnya itu selama 1 tahun, 1 sampai itu ketika laporan kepada pihak Duriyah, Bunyai atau Yai atau Gusnya itu kurang lebih. Nah, tapi itu dianggap sedekah infak gitu ya. Supaya nggak teman-teman dimarahi oleh kiai. Nah, disinilah panjenengan semuanya harus memformulasikan teknologi, tetapi yang bisa memberikan kemanfaatan pada masing-masing internal di lingkungan pesantren. Mulai anak bangun tidur sampai tidur lagi itu makan 24 jam. Gimana cash flow? Anak 100 itu kurang lebih 75 juta kalau SPP-nya 650 sampai 750. Belum sangunya anak-anak. Jadi 75 juta itu beredar cash flow-nya di pesantren selama 1 bulan. Kalau 100, kalau 200, 400, Nurul Jadid sampai 14.000, 10.000. Berapa cash flow? Dan ini yang harus di-maintain oleh panjenengan semuanya, mewakili pondok pesantren, sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran pada sistem manajemen, ada SOP yang jelas. Kalau SOP kan semuanya jelas. Ketika ada pelanggaran, main skor. Nah, kalau ada teknologi kan enak. Maka gimana untuk memaintain anak-anak ini ketika jajan? Ya sekarang pakai cashless. Kartunya santri menjadi ATM santri. Tetapi anak tidak bisa transaksi. Yang ngirim itu dari wali murid, wali santrinya. Jadi anak jajan tinggal di kasir Indomaret, Alfamart itu sudah pakai SOP yang ketat. Itu butuh berapa menit? Paham ya logikanya? Butuh berapa menit? Maksimal 5 menit. Kalau bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit tergantung belanjaannya. Kalau di pondok kita nyusui tak loh, nanti berapa menit? Sorok yang anaknya di kawan manut burung nyelur. Kan. Susu aneh. Ya kan? Betul nggak? Itu menunggu berapa menit? Loh, yang lain loh ngantri, malas ngantri udah hilang sudah. Gak jadi transaksi. Ya kan gitu. Ya paling zaman bukan terbuyur. Saya kira sama pondok. Karena kenapa? Ya karena keteledoran kita sebagai pengurus. Tapi kalau sudah pakai teknologi, kalau kita bicara teknologi, sekarang ada QRIS, ada RFID yang kartu santri itu juga dijadikan sebagai barometer efisiensi transaksi yang ada di pesantren. Maka tidak zamannya lagi portofolionya itu nafsi-nafsi. Sholat tok jamaah, haul jamaah. Kenapa ketika bangun ekonomi nggak mau jamaah? Nah, inseknya itu di situ. Maka harus punya bagaimana portofolio nanti akan dikembangkan di masing-masing pesantren itu menjadi problem solving bagi pesantrennya, bukan menambah PR Gusnya Ningnya atau pengurus yang lain. Kok programnya ruwet nggak jelas. Iki arepe nang ndi ngalor ngidul. Kakehan terlalu jelimet gini-gini ya. Buat yang efisien. Buat yang secara kaum awam itu bisa menerjemahkan ini secara kali layar tampil itu tahu, paham, itu aja. Nah, maka ini menjadi PR kita bersama. Maka suatu kesyukuran ini Mas Amri alumni Darul Ulum ya alhamdulillah juga keluarga saya juga banyak di Darul Ulum, termasuk Yai Mansur Awang-Awang Mojosari itu juga alumni Darul Ulum. Paman saya juga alumni Darul Ulum. Adik saya yang sekarang dosen termasuk setelah dari Istiqom SMA Telkom kemudian ke di Staisa sampai S2 kemudian sekarang jadi dosen juga sama teknologi dan hal-hal kayak gini termasuk abah saya juga alumni UIN Malang sehingga tekno
meluntas di UIN yang lama Pak. Nah, zamannya Prof Zahro dulu masih mukim di musola yang lama. Musola yang lama dulu sing nantekno luntase pagere UIN Malang ya. Apa kula kalau Dr. Zahro, Prof Zahro itu ya udah lama sih. Dari tahun 85 sampai 88. Nah, itu contoh apa namanya yang harus menjadi beban kita selaku pengurus yang ada di pesantren. Kita membantu para dzurriyyah, para kiai kita, para gus kita untuk ini memanage secara aset. Tadi penting itu aset pondok, mana aset wakaf, mana aset jariyah, mana aset personal pengasuh. Itu penting diinventarisir kemudian dijadikan sebagai sub konten lah di internal yayasan misalnya gitu, sehingga ketika Romo Yai nggak ada itu nggak tarik ulur antara paman, sepupu dan lain sebagainya. Ini menjadi tugas kita generasi ketiga, generasi keempat. Antum selaku santri juga punya tugas itu untuk memanage gimana caranya para dzurriyyah kita, para masyayikh itu bisa settle ila yaumil qiyamah, memaintain generasi kedua, generasi ketiga sampai selesai pengabdian kita di masyarakat kita, di lingkungan pesantren kita. Saya kira itu menjadi interesting kita, pertemuan kita tentang menyangkut masalah teknologi, utamanya bootcamp ini, sehingga frame-nya, semangatnya itu satu. Frame-nya itu adalah khidmah terhadap para masyayikh dan memaintenance base teknologi melalui web base itu tadi, pesantren yang berteknologi to elevate, yaitu untuk mengangkat harkat martabat, nilai value yang ada di pesantren itu tidak sampai di generate untuk yang lebih, karena semuanya itu menginginkan semangatnya itu cuan. Gimana? Semuanya itu apa saja yang berseliweran yang ada di HP, semangatnya adalah cuan. Karena sekarang ini core-nya sudah masuk di sana. Maka kami mohon maaf apabila ada silapan kata dan juga terlalu semangat gitu yang memberikan effort terhadap teman-teman ini, karena kita harapannya adalah bagaimana 3 pilar ini, santri pesantren dan alumni pesantren itu bisa berkolaborasi memberikan kemandirian terhadap pesantren, yang konotasi pesantren ahli proposal itu supaya gitu, paham ya? Ahli proposal kemudian menjadi ahli riset itu kemana-mana kalau mau ada acara hal dan proposalnya itu kan ada ziswafnya. Ada siswanya itu dijadikan sebagai holding. Masa dimanfaatkan oleh teman-teman Hidayatullah, BDSF dan lain sebagainya. Tapi ya kan masalah semua ya, semuanya melalui PBNU, nggak selesai pesantren. Terpusat kan, kita kan terpusat. Kalau mereka kan enggak, mainnya holding. Kalian pun juga harus punya holding. Yayasan kan pasti situ ada zakat, infak, sedekah kan ada. Ya buat aja holding melalui akte yayasan, kan bisa kan Bang? Nah itu jadikan holding, tinggal diregistrasikan ke BWI, Badan Wakaf Indonesia, selesai, sudah holding, tinggal, sehingga nggak ada lagi kata proposal itu. Maka untuk bangunan pondok, jariyah, infak, sedekah, kemudian para asatid ini yang mengabdikan dirinya 10 tahun, 15 tahun itu bisa diumrohkan dari situ, bisa yang belum nikah bisa dinikahkan kayak Darul Falah Sidoarjo nikah masal. Nah itu contoh kalau apa yang terjadi di tengah kita. Maka terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh penjenengan semuanya, dan passionnya harus sama, niatnya harus sama, frekuensinya harus sama, sehingga nanti bisa memberikan yang terbaik untuk pesantren kita, masyayikh kita. Dan
untuk kegiatan kita untuk bootcamp santri coding pada hari ini mulai kemarin ya tanggal 5 sampai tanggal 19 Juni sampai khidmahnya. Nah, ada khidmahnya 1 minggu Pak Andi, 2 minggu, oh, Masya Allah. Makanya dengan ini kami ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bootcamp santri coding dia akan dibuka. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama penutup atau doa yang akan dipimpin langsung oleh beliau Bapak Muhadib Eskom. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan acara ini berjalan sebagaimana kita harapkan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidina Rasulullah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa rabbana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ayat. Min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa bis sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi la raiba fihi fajma'na ummatan 'ala dinika wa sabilika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian seremonial bootcamp santri coding pada pagi hari ini dengan berakhirnya doa yang telah dipimpin oleh Bapak Muhadib Eskom, maka berakhir pula acara pembukaan pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya atas tingkah laku yang kurang berkenan di hadapan hadirin sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.